dengan namanya Pediatric and Neurodevelopmental Therapy Center atau sering disebut dengan PNTC. Dan terapi ini dikhususkan memang khusus untuk anak-anak dengan permasalahan pada otaknya pada masa perkembangan, dari masa dia baru lahir sampai dia perkembangan selanjutnya. Itu reaksi betul-betul kepala. Ya, meninggal kepala. Alhamdulillah. Pelayanan terapi yang ada di PNTC meliputi exercise terapi, terapi bicara, terapi edukasi, ada hidroterapinya juga. Terapi ini diperuntukkan bagi anak-anak yang memiliki masalah di proses tumbuh kembang yang berhubungan dengan kerusakan yang ada di otak. Kakinya itu loh. Di rumah nanti bisa dilakukan di sana nanti. Daripada disekap lebih baik. Saya punya dokter keluarga ya, dokter anak yang dari anak saya pertama gitu sampai Atia. Jadi dia udah kenal dengan kita gitu. Jadi kaget sekali dengan melihat kondisi Atia seperti ini. Akhirnya dia merujuk untuk pergi ke dokter saraf anak. Nah, sampai di dokter saraf anak, Atia ini diagnosa dia CP. Itu yang pertama. Cuman dia ngasih obatnya nggak sinkron juga ya dengan penyakit Atia. Terus saya bawa lagi ke dokter saraf yang lain lagi analisanya. Nah, akhirnya saya bawa Atia berobat ke Malaysia. Nah, di Malaysia Atia berobat periksa semuanya. Jadi periksa darah, ya darah yang di Malaysia diperiksa, sampai juga air sumsumnya diperiksa juga gitu. Dikirim ke Switzerland, darahnya dikirim ke Australia, dan semuanya negatif. Nah, kemarin terakhir saya Januari ke Malaysia, itu dokter bilang nggak ada ditemukan penyakit. Jadi intinya sekarang Atia harus terapi. Gitu. Terapi. Nah, di Malaysia terapinya nggak seperti di Indonesia gitu ya. Kalau di Indonesia pakai infrared. Nah, kalau di sana, kalau di Malaysia pakai ini kayak benawang gitu, pakai sentuhan. Nah, mereka kaget dengan Indonesia masih pakai infrared karena efeknya sangat banyak sekali. Bisa juga membuat yang kaku menjadi tambah kaku. Nah, pulang dari Malaysia saya jadi bingung mau bawa terapi kemana gitu, karena di semua rumah sakit itu semuanya pakai itu. Saya bawa ke rumah sakit pemerintah, ya masih pakai dipanaskan infrared. Terus saya bawa juga ke swasta, masih seperti itu. Kalau menurut saya terapi di sini ya sangat baik sekali gitu. Ya, sangat baik sekali karena baru seminggu pertama ke sini itu udah kelihatan ya ada perubahan untuk Atia. Jadi kalau pertama ke sini kan Atia itu kepalanya masih nggak bisa dia ngontrol gitu. Seminggu udah bagus gitu. Nah, sebulan itu udah nampak kelihatan gitu. Jadi untuk Atia sendiri ya, karena dokter udah angkat tangan ya, nggak ada penyakitnya, yang jelas terapi, ya banyak sekali manfaat untuk anak-anak seperti ini. Karena sentuhan tadi gitu. Jadi ada di sini kan ada neurostructure itu. Nah, neuro itu yang nggak dipunyai oleh yang lain gitu. Nah, itu membuat Atia jadi bisa lemes, bisa mengontrol ya, mengurangi kekakuannya. Kemudian efek ketergantungan dengan obat juga sudah mulai. Jadi sekarang saya nggak minum obat untuk kakunya, saya hanya kasih vitamin. Saya kasih minyak ikan sama lisin yang dikasih sama dokter di Malaysia, tetap saya kasih. Jauh-jauh dari Jambi nih Om. Hari ini Dayana sudah menjalani sekitar 5 kali terapi dengan benawang. Progresnya alhamdulillah cukup baik begitu. Dari sisi motorik atau gerakan fisiknya, tangannya yang ketika baru lahir sampai 10 bulan itu kaku gerakannya,
alhamdulillah setelah disentuh dengan fisioterapi ternyata bisa lebih luas, lebih rileks gerakannya gitu, walaupun memang masih tetap ada kekakuan, itu masih ada kesana. Di samping itu ya punggungnya pun sebelum di fisioterapi tulang punggung itu tidak kelihatan. Setelah di fisioterapi oleh Bu Nawang, ternyata alhamdulillah paling tidak kondisi umum dari Dayana itu sudah tertata gitu, lebih baik. Tinggal ke depan kami melanjutkan fisioterapinya agar kondisi Dayana lebih baik. Ada beberapa alasan sebetulnya kenapa PNTC ini didirikan. Awal mulanya adalah banyak anak-anak yang kebetulan mempunyai permasalahan proses tumbuh kembang, dan pada saat itu ada satu kebingungan orang tua tentang anak ini mau saya bawa kemana, terapinya seperti apa. Saya sudah terapi kemana-mana tapi rasanya kok saya belum pernah mendapatkan sesuatu yang saya inginkan. Kemudian kita menemukan suatu pendekatan yang sesuai untuk anak-anak tersebut, dan ternyata perkembangan mereka itu menjadi jauh lebih baik daripada yang sebelumnya, dan orang tua merasa bahwa disinilah mereka mendapatkan jawaban. Bagi anak-anak yang mengalami proses tumbuh kembang yang bermasalah dan mereka tidak melakukan terapi, pasti akan terjadi penurunan fungsi dalam tubuhnya, baik itu fungsi gerak, fungsi edukasinya maupun fungsi bicaranya. Terus kemudian munculnya spastisitas dan tidak terkontrolnya spastisitas, kemudian adanya permasalahan di pernafasan, kemudian ada permasalahan gerak, sehingga itu akan menurunkan kemampuan kemandiriannya, sehingga yang lebih jauh lagi akan terjadi penurunan ini. Dia akan tergantung dengan orang lain. Bagi mereka yang aktif melakukan latihan fisioterapi, terapi bicara, terapi edukasi, itu akan mengalami ini, peningkatan kemampuan gerak. Yang jelas peningkatan kemampuan gerak pasti akan mendukung mereka untuk hidup lebih mandiri dan tidak tergantung dengan orang lain. Kemudian bisa meningkatkan kualitas hidup mereka. Ya, kalau saya lihat alhamdulillah terapisnya baik-baik semua ya. Jadi mereka itu biasa selesai ini kosong bantu yang lain itu saya rasakan suatu hal yang tidak kita temui di tempat lain ya. Kalau terapi walaupun di rumah sakit mungkin siapa pasiennya pasti itu selesai itu dia diam gitu ya. Tapi di sini ada kekeluargaan di sana, itu saya lihat ya. Nah, itu sistem kekeluargaan yang sangat saya senang di sini. Kalau fasilitas untuk alat latihan, kami lihat sejauh referensi kami Pak ya, standar untuk duduk ada, standing ada, segala macam ya memenuhi lah. Saya pikir mungkin ke depan ada baiknya PNTC ini memang memiliki tempat khusus yang memang dari luar itu sudah tampak sebagai tempat untuk fisioterapi. Jadi kami mendoakan PNTC ini harus besar, karena tidak ada tempat lain di Indonesia kecuali ini menurut kami ya Pak ya, tidak ada gitu. Makanya beberapa kali kita ketemu teman-teman dari Palembang, dari Lampung ya Pak, bahkan ada katanya dari Papua gitu. Nah kita Dayana menambah referensi sini dari Jambi. Ya kalau bisa ruangnya diperbesar ya, karena pasien di sini juga bertambah banyak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua,
anak-anak ini butuh tempat yang cukup luas gitu ya untuk mereka beraktivitas, karena di sini ada gerakan untuk berguling, ada merangkak gitu. Kemudian juga harus berjalan di papan titian, harus berjalan di apa gitu, belajar berjalan. Jadi memang butuh ruangan yang besar. Di daerah ada, di tempat kami ada fisioterapis, tapi ternyata fokusnya ke orang dewasa. Nah, untuk bayi itu jarang ditemui. Sehingga kalau itu bisa menyebar merata, saya pikir akan banyak anak-anak Indonesia yang lahir dengan berkebutuhan khusus itu bisa tertangani sejak dini. Melihat perkembangan yang ada pada klinik PNTC sekarang ini dan jumlah pasiennya yang cukup meningkat, maka kebutuhan akan sarana dan prasarana itu betul-betul diperlukan saat ini. Maka ini nanti klinik akan bisa memberikan banyak pertolongan kepada anak-anak yang membutuhkan.